Baik, rekan-rekan semua, ini hasil telur setelah kita kumpulkan selama 1 minggu, kondisi masih kotor, belum kita bersihkan. Nah, untuk membersihkannya kita bisa pakai disinfektan Kanebo. Nah, mungkin setelah kita bersihkan atau tidak dibersihkan, itu bisa kita langsung masukkan ke mesin tetas sederhana ini. Nah, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga perolehan telur setelah kita kumpulkan selama masing-masing 1 minggu. Nah, kita mulai balik telur sehari 2-3 kali. Balik telurnya cukup digeser-geser seperti ini, tidak harus dibalik satu-satu. Nah, nanti bisa pegel jari ini dengan. Yang penting dia bergeser dari keadaan sebelumnya. Nah, semua digeser seperti itu. Nah, setelah minggu 1, 2, 3 terkumpul, umur 3 minggu yang paling tua nanti masuk ke mesin hatchery untuk proses penetasannya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Ini tinggal nunggu netasnya saja. Kemarin sudah kita pindahkan 1 hari yang lalu. Nah, itu untuk proses penetasannya rekan-rekan. Tidak harus punya mesin tetas yang gede. Nah, ini yang sudah menetas itu tidak langsung kita taruh di kandang di luar, tapi kita taruh dulu di kandang box tertutup. Nah, ini memang semuanya tertutup supaya hangatnya sempurna. Di sini 2 atau 3 hari sampai dia bisa berdiri sempurna, kaki-kakinya sudah kuat. Nah, setelah dari sini nanti kita pindahkan ke kandang yang ada di luar. Nah, ini kandang DOC kita. Itu tadi di kandang tertutup itu umurnya 1 minggu kurang lebih. Nah, setelah usia 1 minggu kita taruh di kandang yang ada di luar, tapi tetap berlampu ya rekan-rekan, karena bulunya belum sempurna, jadi masih kita bantu penghangatannya dengan bantuan lampu pijar. Bisa pakai 15 watt, bisa pakai 10 watt, monggo. Nah, ini kalau sudah masuk minggu ketiga, jadi masing-masing kandang itu ada spesifikasinya, bisa dikonversi ke umur. Nah, yang itu kandang umur setelah kurang lebih masuk ke 4 minggu. Nah, itu juga biasanya kan kita bagi 2 karena populasinya tidak cukup untuk menampung ayam-ayam yang sudah mulai besar. Nah, nanti setelah dari itu umur 5 minggu kita pindah ke sini juga. Nah, masing-masing kandang itu selisihnya 1 minggu rekan-rekan. Nah, ini jangan sampai lupa, di bawah kandang diupayakan harus ada maggot BSF-nya. Supaya apa? Maggot BSF ini yang akan mengurai kotoran ayamnya. Amonia hilang, bau hilang, bisa juga digunakan sebagai pakan ayam. Ini sangat menghemat rekan-rekan. Jadi saya bisa kasih maggot BSF ini 2 kali sehari. Terus makan pabrikannya cuma 1 kali, itu pun 50% daripada kebutuhan rutin perharinya. Misalnya satu ayam ini butuh per hari pakan normal 50 gram per ekor misalnya. Nah, itu cuma saya kasih 25 gram per ekor. Nah, sisanya saya beri makan maggot seperti ini sekenyangnya. Jadi nggak perlu hitung-hitungan lagi maggot BSF ini karena gratis.
dia hanya makan dari kotoran ayamnya. Kotoran ayam tidak bau, amoniak tidak ada karena sudah diurai. Maggot setelah besar bisa untuk pakan ayam. Nah, itu kemarin karena efek mati lampu, kongslet tidak kita beneri 2 hari, hasilnya ada 2 ayam yang nyekukruk. Tapi mudah-mudahan karena kita bantu pakai maggot ini sejak umur 22 hari rekan-rekan. Itu buat latihan dulu. Nah, nanti kalau sudah kayak gini, itu sudah full kita kasih minimal 50%. Karena kita produksi maggot juga tiap hari. Nah, untuk budidaya maggot sendiri bisa dikatakan berhasil itu pada saat medianya remah seperti ini. Itu memudahkan kita untuk memanennya rekan-rekan. Jadi kalau sampai becek itu ya nggak bisa dipanen. Nah, paling penting metodenya adalah keseimbangan antara jumlah ayam yang ada di atasnya sebagai penyuplai kotoran sama banyaknya bibit maggot yang kita tebar serta luasan biopon yang ada. Jadi 3 hal itu sangat penting untuk menentukan seberapa remah nanti kotoran ayamnya. Jadi satu itu suplai kotoran ayam seberapa, ditebar benih maggot berapa gram, sama luasan biopon untuk pembesaran berapa luasnya. Ini saya pakai 1 meter kali 50 kali 20 cm. Nah, ini prepupa rekan-rekan. Itu yang nanti akan kita jadikan lalat penghasil telur maggot BSF. Nah, review di kandang DOC. Nah, kandang ini cuma sampai umur maksimal 1,5 bulan rekan-rekan. Nanti setelah 1,5 bulan kita pindah lagi ke kandang pembesaran yang lebih besar. Nah, ini kandang pembesaran kita. Nah, settingan tumpuk masih pagi banget. Ini cuaca sangat cerah, seger. Nah, itu kandang lalat BSF yang nanti kita gunakan untuk memproduksi telur BSF. Telur nanti kita tetaskan, kemudian kita tebar di bawah kandang. Jadi 2 budidaya yang kita gabungkan rekan-rekan. Budidaya maggot sekaligus budidaya ayam kampung. Nah, seperti ini kandangnya, kandang saya. Nah, ini ayam kurang lebih umur 1,5 bulan. Rumus yang kita pakai adalah 30 ekor ayam di atas sebagai penyuplai kotoran. Luasan biopon penampung kotoran itu yang di bawah itu 2 meter kali 1 meter, ketinggian kurang lebih 20 cm. Nah, itu kita tebar maggotnya telur 10 gram. Ini indukan yang kita punya 12 sebagai penghasil telur, penghasil DOC untuk produksi setiap minggunya. Nah, kita setiap minggu sudah panen DOC kurang lebih 50 ekor dan panen ayam kurang lebih 25, karena yang 25 kadang kita jual untuk suplai beli pakan. Nah, ini juga kalau nggak remah ini susah untuk kita panennya rekan-rekan. Jadi tinggal kita serok, kita ayak, langsung kita kasihkan ke ayam. Nggak usah takut, ayam itu udah lengkap sistem pencernaannya. Sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak bernutrisi tentu akan diserap, tidak akan diserap dan menjadi kotoran kembali, dikeluarkan lagi rekan-rekan. Nah, seperti itu. Ini salah satu cara saya untuk mengantisipasi bagaimana supaya dalam berbudidaya kita hemat di pakan, meminimalisir biaya-biaya untuk pembelian pakan rekan-rekan. Supaya dalam berbudidaya kita bisa mendapatkan
keuntungan yang maksimal. Ya semaksimalnya itu masih ada aturan buat jajan gitu aja. Remah, kuncinya adalah di remah. Bagaimana supaya bisa remah? Perbandingan antara suplai kotoran ayam, jumlah tebaran bibit maggot, serta luasan biopon. Biopon itu tempat pembesaran maggot, itu harus seimbang. Kuncinya seperti itu. Nah, ini setiap minggu itu kita panen ayam juga. Jadi masing-masing kandang ini bedanya satu minggu rekan-rekan. Jadi kandang satu dengan kandang yang lain itu selisih umur daripada ayam adalah per 1 minggu. Nah, nyeneng gitu, pakan tinggal ambil dari bawah. Nah, tapi tetap nggak bisa 100% pakai maggot, itu nggak bisa. Kita tetap harus menggunakan pabrikan juga sebagai ya butuh karbohidrat, butuh protein nabati dan segala macamnya. Nggak bisa kalau 100% dengan maggot. Maggot itu kalau kita baru di angka 50%-nya. Kadang-kadang kalau lebih itu kan kalau produksinya lebih. Tapi ada beberapa pakar yang mengatakan bisa sampai 70%. Tapi kalau untuk induk rekan-rekan, untuk indukan kita memang tidak kita kasih maggot, karena kalaupun ngasih maggot itu hanya sedikit sekali. Kalau kelebihan protein nanti indukan kita akan jadi gemuk dan malah tidak bertelur. Nah, ini kandang lalat BSF. Kandang lalat BSF sangat penting juga sebagai penghasil telur. Ini masih baru, desainnya juga baru selesai, baru kita uji coba. Kandang yang lama sudah reot rekan-rekan, produksi telurnya kurang maksimal. Nah, coba kita lihat di dalamnya seperti apa. Nah, kita bagi menjadi 2 kandang lalat ini. Yang satu adalah kamar gelap. Nah, apa itu kamar gelap? Kamar gelap ini adalah kamar proses daripada nanti prepupa menjadi lalat. Nah, kapan-kapan kita review